Bangga ada, beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Jadi saya tulis supaya tidak liar, tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau A B C D itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Siapa tanya ke Humas? Sempat tersebut itu dari beberapa waktu yang lalu ada dugaan-dugaan bahwa yang dimaksud itu adalah Dimas Seto. Langsung aja ya saya sebut ya untuk klarifikasi supaya tidak jadi fitnah. Apakah betul? Saya tidak bisa sampaikan benar dan salah. Ini masalah itu kan sesuatu yang bisa disebut benar atau tidak. Tidak boleh saya sampaikan benar atau tidak karena saya harus membaca dokumen. Kalau saya membaca dokumen berarti saya harus membocorkan apa yang ada di dalam perkara di pengadilan. Jadi nanti pada saatnya akan saya sampaikan siapa yang dimaksud laki-laki tersebut. Baim klarifikasi sedetail itu menceritakan tentang istrinya itu seperti apa, selingkuh sama siapa, ya kan, terus ngapain aja, ngapain pelit, ya kan, terus menghidupi keluarga segala macam, bla 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 bla. Contohnya itu seperti Gading Martin. Kalau istrinya seperti itu ya udah keep, ya kan. Kalau mau proses hukum atau gugatan cerai ya udah gugat aja gitu loh. Jadi itu adalah aib suatu keluarga, ya kan. Biarlah netizen yang menebak-nebak, oh kenapa ya cerai, oh pasti selingkuh, pasti itu kan opini masyarakat, ya kan. Tapi dalam rumah tangga kalian berdua yang tahu gitu loh. Kalaupun seandainya nanti Paula memang terbukti bersalah, pasti nanti ketahuan juga, pasti semuanya akan terbuka gitu loh, tanpa harus kamu memberikan klarifikasi semua kesalahan Paula. Ini jejak digital loh, suatu saat anakmu itu akan melihat gitu loh, oh mamaku seperti ini, oh papaku seperti ini. Malunya, ya kan, kalau dia sudah dewasa teman-temannya bilang seperti itu gitu loh. Itu adalah efek yang sangat kurang bagus untuk psikis loh seorang anak gitu loh, apalagi ya mungkin keluarga. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Baim Wong dengan Paula. Pengacara ungkap sosok pria yang diduga selingkuhan Paula, bukan rekan kerja tapi teman Baim Wong. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Baim Paula katanya lagi mau divorce gara-gara diduga ada orang ketiga di rumah tangganya mereka. Jujur sih gue gak terlalu kaget ya, karena gue sebelumnya udah pernah lihat Nikita Mirzani nge-spill kalau sebentar lagi Baim itu bakalan OTW jadi duda. Tapi yang bikin gue kaget, masa orang ketiganya itu dari Paula? Sampai nangis tuh Baim, dia cerita kalau ternyata orang ketiganya itu orang terdekat mereka juga. Terus katanya Baim juga sakit hati kalau selama dia hidup itu baru ada satu orang yang ngatain dia pelit, yaitu istrinya. Gue juga bingung nih mau gak percaya, tapi kan yang paling tahu suaminya tuh ya istrinya. Siapa yang udah lihat klarifikasi Baim Wong yang ini? Kalau saya pelit, saya nggak akan nafkahin dia, uang dari perusahaan, terus uang dia sendiri segala macam. Ya ampun, girls nih pelajaran ya. Kalau ada laki-laki yang udah ngungkit-ngungkit nih, kalau saya nggak gini-gini, itu malah makin menjelaskan betapa perhitungan dan pelitnya dia. Logikanya seorang istri tuh nggak akan mungkin jelek-jelekin suaminya, apalagi sampai keceplosan di podcast orang bilang, oh suami aku belum nafkahin aku sampai kayak kamu gitu, ngomong ke Nagita. Plus ngebanding-bandingin juga itu tuh udah double red flag banget. Sorry banget Baim, dulu gue suka nonton sinetron lu, tapi kalau yang ini sinetron kehidupan yang asli ini gue ogah banget. Mana Paula tuh model papan atas turun kelas lagi, nikah sama lu, disuruh bikin prank gak jelas, jadi gembel lah, jadi pura-pura jadi orang gila. Astaga, gue dulu pas lihat Paula disuruh acting jadi prank-prank aneh gitu, gue tuh ingat pas gue masih SMA, terus gue lomba model, Paula Verhoeven itu tuh jurinya, karena dia tuh super model. Ada itulah ya, memang ada quotes kayak sebaik apapun istri, namanya laki-laki itu ada nggak puasnya. Jadi katanya mau kalau seandainya satu dunia tuh jadi istri satu orang laki-laki pun, anjing-anjing di jalan aja akan terlihat menjadi lebih menarik karena dia nggak punya. Habis ngeliat ini di Lambe Turah, terus gue ngeliat storynya Mama Paula itu kan datang ke rumah kantor atau ke rumahnya Baim gitulah buat ngasih surprise ke Kenzo. Cuman Kenzo-nya tuh nggak ada, ternyata keluar sama Baim. Terus di captionnya tuh Paula ngomong gini, Enjo mamanya kelupaan diundang ya, kayak sedih banget nggak sih gitu. Tuh mungkin ini ada miskom juga antara Baim dan Paula, cuman gue ngeliatnya kayak sedih nggak sih.
lu udah datang buat kasih surprise ke anak lo, kejutan ke anak lo, tapi anak lo ternyata dibawa pergi sama suaminya dan istrinya nggak dikasih tahu ada kejutan lain atau ada acara lain tempat lain atau gimana gitu. Dan gue juga sempat ngeliat storynya Paula yang dia tuh ngepost ngedoain anaknya gitu makin soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada mama papanya gitu maksudnya. Even si Mbak Im kemarin preskon buka aib istrinya yang mana itu juga belum tentu benar gitu ya, gak ada buktinya juga, belum ada bukti yang diliatin, dia ngomong keluar-keluar kesana kesini, tapi Paula masih post foto. Kayaknya tadi gue cek udah gak ada sih storynya, kayaknya udah habis karena udah sehari ya, udah hilang. Jadi di post itu dia ngepost fotonya Kenzo, terus ada caption kayak berbakti kepada kedua orang tua. Dia masih nyebutin nama Baim kok, masih kayak bukan nyebutin nama Baimnya sih, kayak masih menganggap ya Baim itu memang bapak dari anaknya gitu. Terus sampai ada yang komen gini, makanya gak usah selingkuh. Ada di portal berita ya, bukan di akun Paula, soalnya kalau di akun Paula tuh komen-komennya bagus-bagus semua kok, maksudnya banyak yang ngedukung juga gitu. Makanya gak usah selingkuh, ada komen gitu kan. Maksud gue gini loh guys, yang diomongin Baim tuh juga belum tentu benar, karena kita belum lihat dari sisi Paulanya juga. Dan gue tuh menyayangkan banget gitu ya. Paula, kalian tahu Paula nggak? Paula itu dari sebelum menikah sama Baim tuh prestasinya udah nggak main-main. Dia model, bukan cuma model yang biasa-biasa doang, dia udah top model gitu, udah kemana-mana. Dia kan juga lulusan LSPR gitu kan, kuliahnya di sana. Bukan yang kayak orang biasa terus nikah sama Baim gitu, enggak gitu guys. Dia tuh cantik, ada kelasnya gitu. Semenjak nikah sama Baim, kalian lihat aja ya vlog-vlognya Paula sama Baim. Paula tuh bener-bener sederhana banget, bukan yang kayak pakai baju wah gitu, enggak. Kan lihat deh vlog-vlog dia pas masih nikah sama Baim, bener-bener sederhana banget kan. Padahal sebenarnya Paula ini model gitu loh, ngerti gak sih? Dia tuh model kan, bener dia hidup sederhana ya, dia nggak gimana-gimana juga. Terus ada yang pas di preskon si Baim bilang katanya Paula bilang dia pelit. Terus deh yang bilang dia pelit tuh netizen, bukan Paula. Nggak pernah gue lihat di vlog manapun gitu ya Paula bilang iya suamiku tuh pelit gitu, kayak nggak ada deh. Cuman ada yang beredar itu video yang Paula lagi ngobrol sama Gigi, terus juga nanyain Gigi begini kan, yang mengasumsikan lo pelit itu kan netizen, bukan istri lu gitu loh. Terus di preskon juga dia menjelek-jelekan istrinya, buka aib istrinya, terus juga ngungkit-ngungkit kebaikan dia sama keluarga istrinya. Ngapain sih? Bisa nggak kalau memang mau cerai itu ya udah cerai aja, baik-baik, diem-diem, udah gitu loh. Kayak Gading Martin, dia bahkan nggak bilang, nggak ngejelek-jelekan istrinya sama sekali gitu. Dia cuma bilang ini semua salah saya karena saya sebagai kepala keluarga nggak bisa gini bla 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 bla. Udah selesai. Gitu aja kan kebuka sendiri siapa yang sebenarnya di belakang main belakang dan lain-lain kan kebuka tanpa harus berkeluar-keluar gitu loh. Mbak Im Wong merasa telah dikhianati oleh dua orang terdekatnya, yakni sang istri Paula Verhoeven dan temannya yang diduga telah berselingkuh. Diketahui Mbak Im Wong telah mendaftarkan perceraian terhadap Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kuasa hukum Mbak Im Wong, Fahmi Bahmid, saat disinggung tentang pria yang menjadi selingkuhan Paula menyatakan tidak ada hubungan kerja antara Mbak Im dengan laki-laki itu. Fahmi Bahmid pun memastikan bahwa pria itu bukanlah rekan kerja Mbak Im Wong. Menurut Fahmi, sosok pria yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven tersebut merupakan teman dari Mbak Im Wong. Lanjut, Fahmi Bahmid mengisyaratkan Mbak Im sudah memiliki bukti dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan laki-laki lain. Seolah habis kesabaran, Mbak Im Wong akhirnya menggugat cerai istrinya. Sebelumnya, Mbak Im Wong sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang ayah, Johnny Wong, perihal adanya orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Paula Verhoeven. Mbak Im Wong mengatakan bahwa pendapat ayahnya sangat penting dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Sebab sejak kepergian sang ibu, Johnny Wong adalah satu-satunya orang tua yang ia miliki. Mendengar curhatan dari putranya itu, Johnny Wong pun meminta agar Mbak Im untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi. Mbak Im Wong juga menjelaskan bahwa gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan bukanlah tindakan yang mendadak, melainkan sudah dipikirkan dengan matang. Bahkan Mbak Im mengungkap berbagai tudingan yang selama ini ditujukan padanya, termasuk soal dirinya dinilai sebagai suami pelit. Selama ini ia memilih diam karena ingin melindungi kedua anaknya.